Saudara-saudari yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kami menyapa saudara-saudari yang saat ini berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang, damai sejahtera. Dan bagi keluarga yang merayakan hari pernikahan, biarlah Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera, kasih setia di tengah-tengah rumah tangga. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudari yang saat ini sedang sakit, di rumah sakit, ataupun dirawat di rumah, atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah dan kasih setia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nas renungan pada hari Selasa 26 Agustus 2025 diambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya, Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema, tidak ada satupun janjinya yang tidak dipenuhi. Saudara-saudari, janji Tuhan adalah kekal dan setia. Bukan seperti janji manusia yang boleh diabaikan atau tidak dilakukannya. Nah, firman ini mengisahkan bukti pemeliharaan Tuhan, yaitu pengakuan Raja Salomo, Tuhan itu baik atas segala janjinya. Ini berisikan tentang penyertaan, syukur, dan pengakuan akan kesetiaan Allah. Bagian ini menutup prosesi penahbisan bait suci. Salomo berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan, dan setelah itu dia memberkati umat Israel. Sekarang Israel telah memiliki tempat sendiri, kedamaian, kemenangan atas musuh-musuhnya, dan telah memiliki bait Allah. Janji kemenangan atas peperangan, janji kemenangan atas pembangunan bait suci, semua tergenapi. Inilah alasan Salomo mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun melalui proses yang sangat berat dalam sejarah Israel, pada akhirnya Tuhan benar-benar memberikan kedamaian dan tempat ibadah kepada mereka di tanah yang telah dipilih dan dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Salomo melakukan beberapa hal sebagai ucapan syukurnya, yaitu adalah ucapan berkat. Mari kita mengingat hal ini juga, tidak satupun di antara kita yang kuat jika hidup kita dipenuhi dengan kesulitan. Mungkin kita akan berdosa secara terus-menerus, berkeluh kesah kepada Tuhan. Jika hidup kita lancar, kadangkala kita bisa jatuh ke dalam dosa, menghina pemeliharaan Tuhan, jauh dari Tuhan, karena keegoisan mengandalkan diri kita sendiri, dan memupuk kesombongan. Tapi kadangkala jika hidup kita dipenuhi dengan bahaya, mungkin kita juga akan mengambil perlindungan pada manusia, mengandalkan orang lain, dan hidup dalam ketakutan karena manusia, percaya kepada manusia. Akan tetapi juga jika hidup kita aman, kita merasa aman, mungkin kadangkala kita merasakan segala sesuatunya itu seolah-olah memang layak kita untuk dapatkan seperti itu. Jadi semua situasi apapun itu, baik atau buruk, dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita untuk mengucapkan syukur dan berkat
kepada Tuhan. Nah, melalui hal ini juga, ketika kita sudah mengucap syukur atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan, kita akan memperoleh berkat itu. Dan kita akan merayakannya dengan sukacita. Ketika kita mengakui segala dosa kita meninggalkan dosa kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita sebagai penebus yang mati untuk kita, maka secara sederhana, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tidak menghalalkan segala sesuatu untuk memperoleh penebusan itu. Tetapi sering kita lihat banyak manusia yang mengandalkan hidupnya atas jaminan-jaminan asuransi, materi, atau kekuatan, atau bahkan hal-hal lain yang dipandang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Padahal itu semua bersifat semu, akan habis, ada batasnya. Tampaknya akan baik-baik saja, tetapi tak satu pun pernah bisa berlalu untuk kita andalkan selamanya. Nah, melalui firman ini, bagaimana dalam kehidupan kita yang kita jalani hidup yang masih panjang ini dan terbuka bagi kita, akankah kita memperoleh jaminan masa depan dalam penyertaan Tuhan itu? Nah, oleh karena itu, marilah kita pastikan seluruh jaminan kebutuhan hidup kita hanya di dalam kasih dan terang Kristus Yesus Tuhan kita. Mempercayakan segala sesuatunya dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memelihara hidup kita dan kita penuh dengan cinta kasih. Marilah kita bersama-sama dalam firman ini menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan kita selalu tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus yang menyertai kami. Berkatilah setiap rumah tangga, keluarga, penuh dengan cinta kasih. Berkati para anak-anak kami yang masih dalam studi mereka, dalam pergaulannya. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Dan bagi anak-anak kami yang saat ini mencari jodohnya dan pekerjaannya, biarlah Tuhan yang menentukannya tepat pada waktu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah sakit, ataupun pemulihan, ataupun menahun, biarlah Tuhan dengan belas kasihan Tuhan melawat mereka dan memberikan kesembuhan yang total dari Tuhan. Sehingga ada sukacita, ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga dan bagi yang sakit. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang. Yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah rumah tangga mereka. Inilah doa kami Tuhan. Berbelas kasihanlah, ampuni kami dari dosa kami. Hanya dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.